"Ayah, pengemis itu adalah saudara perempuanku," teriak putra miliuner, menunjuk seorang gadis kotor di trotoar. Sang miliuner terdiam membeku saat melihat wajah mendiang istrinya pada gadis jalanan itu. Dalam hitungan detik, kenangan yang terlupakan dan luka lama menyergapnya seperti badai. Dan di sana, di tengah hiruk-pikuk kota, dimulailah titik balik terbesar dalam hidupnya, pencarian putri yang tidak pernah ia tahu keberadaannya. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Pagi itu di Jakarta, langit berwarna kelabu dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Aditya Pratama, salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia, duduk di kursi belakang mobil Mercedes hitamnya yang anti peluru. Matanya terpaku pada layar ponsel, jemarinya dengan cepat membalas pesan-pesan penting dari berbagai rekan bisnis. Di sampingnya Bima, putranya yang berusia 8 tahun, memandang keluar jendela dengan tatapan yang terlalu tajam untuk anak seusianya. "Ayah, lihat," kata Bima tiba-tiba. Jari kecilnya menunjuk ke arah trotoar ketika mobil berhenti di lampu merah di kawasan Sudirman. Aditya hampir tidak mendengarkan, terlalu sibuk dengan panggilan konferensi yang akan dimulai dalam 5 menit. Gumamnya, matanya masih terpaku pada layar. "Ayah," suara Bima kali ini lebih mendesak, tangannya menarik lengan jas Armani ayahnya. "Anak perempuan itu, dia kakakku." Kalimat itu akhirnya menarik perhatian Aditya. Dia mengangkat pandangannya, mengikuti arah telunjuk Bima. Di trotoar, seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun duduk meringkuk. Pakaiannya lusuh, rambutnya yang panjang tampak kusut dan kotor. Tapi wajahnya mengingatkannya pada seseorang. "Apa maksudmu, Bima?" tanya Aditya, suaranya bergetar sedikit. "Dia kakakku," ulang Bima dengan keyakinan yang tidak biasa. "Aku melihatnya dalam mimpiku. Namanya Cahaya." Aditya merasakan sensasi dingin menjalar di tulang belakangnya. Cahaya. Nama yang Kartika, istrinya yang telah tiada, selalu inginkan jika mereka memiliki anak perempuan. Kartika selalu berkata bahwa anak perempuan mereka kelak akan menjadi cahaya dalam hidup mereka. "Pak, berhenti," perintah Aditya kepada Hendra, sopirnya. Namun lampu telah berubah hijau dan mereka sudah bergerak melewati persimpangan. Aditya berbalik untuk melihat ke belakang, tapi gadis itu telah menghilang di antara kerumunan. "Putar balik," kata Aditya dengan nada yang tidak bisa dibantah. "Tapi Pak, rapat dengan investor Singapura." "Kubilang putar balik." Aditya hampir berteriak, membuat Bima tersentak kaget. Mereka kembali ke lokasi tempat gadis itu terlihat, tetapi dia sudah tidak ada di sana. Aditya turun dari mobil, mengabaikan tatapan heran para pejalan kaki yang mengenalinya dari sampul majalah bisnis. Dia bertanya pada penjual kacang di dekat situ, pada petugas kebersihan, bahkan pada petugas keamanan bank di seberang jalan. Tidak ada yang memperhatikan gadis kecil itu dengan cukup seksama untuk bisa memberikan informasi yang berguna. "Ayah," Bima menarik tangannya. "Kakak selalu datang ke sini setiap hari Selasa dan Jumat. Dia menunggu seseorang." Aditya menatap putranya dengan tercengang. "Bima, bagaimana kau bisa tahu?" Bima hanya mengangkat bahu. "Aku melihatnya dalam mimpiku," jawabnya lagi, seolah itu penjelasan yang paling masuk akal. Kembali ke dalam mobil, Aditya membatalkan semua janji untuk hari itu. Sebagai CEO PT Pratama Nusantara, konglomerat properti dan teknologi terbesar kedua di Indonesia, keputusannya ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir, dia tidak peduli dengan bisnis. "Hendra, antar Bima pulang ke rumah dulu. Setelah itu kembali lagi ke sini. Aku akan menunggu." "Tapi ayah," protes Bima. "Tidak apa-apa, nak. Ayah akan mencari kakakmu. Kau harus pulang dan belajar dengan Bu Yanti," kata Aditya, menyebut nama guru privat Bima. Dengan berat hati, Bima menurut. Ketika mobil melaju meninggalkan kawasan itu, Aditya berdiri di tepi jalan, merasakan dunianya mulai goyah. 7 tahun lalu Kartika, istrinya yang cantik dan cerdas, meninggal karena komplikasi kehamilan, atau begitulah yang dikatakan ayah mertuanya,
Hendro Wijaya, seorang pengusaha senior yang sangat dihormati di kalangan elit Jakarta. Jasad Kartika dimakamkan dalam peti tertutup dan Aditya tidak pernah diizinkan melihatnya untuk terakhir kali. Terlalu menyakitkan, kata Hendro saat itu, lebih baik kau mengingatnya seperti saat dia masih hidup. Aditya selalu merasa ada yang janggal, tapi kesedihannya terlalu dalam untuk mempertanyakan apapun. Dia fokus membesarkan Bima dan membangun kerajaan bisnisnya, meneruskan apa yang dimulai ayahnya dulu. Namun kini, setelah melihat gadis itu dan mendengar kata-kata Bima, keraguan lama itu kembali muncul ke permukaan. Jika gadis itu benar-benar putri Kartika, bagaimana mungkin Kartika dinyatakan meninggal sebelum melahirkan? Dan jika Kartika memang hamil anak kembar, mengapa Hendro tidak pernah memberitahunya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Aditya selama berjam-jam dia menunggu di dekat lampu merah itu. Ketika hari mulai gelap dan Hendra datang untuk menjemputnya, Aditya telah membuat keputusan. Dia akan menyelidiki kematian Kartika, tidak peduli apa yang akan dia temukan. Malam itu, di rumah mewahnya di kawasan elit Menteng, Aditya membongkar kotak-kotak lama berisi dokumen dan foto-foto Kartika. Dia menemukan sesuatu yang aneh. Sertifikat kematian Kartika ditandatangani oleh seorang dokter bernama Dr. Suroso dari Rumah Sakit Cahaya Medika di Bandung. Tapi sejauh yang dia ingat, Kartika dirawat di rumah sakit di Jakarta. Mengapa dia dipindahkan ke Bandung tanpa sepengetahuannya? Saat tengah malam, Bima menyelinap masuk ke ruang kerja ayahnya. Ayah belum tidur? Aditya tersenyum lemah. Belum nak, ayah sedang memikirkan sesuatu penting. Bima mendekati meja dan melihat foto Kartika yang tersenyum cantik di pantai Bali, tempat mereka berbulan madu dulu. Ibu cantik sekali, kata Bima. Dia suka bernyanyi untuk kami berdua. Aditya menatap putranya dengan heran. Kami berdua? Maksudmu? Untukmu? Bima menggeleng. Untuk aku dan kakak. Dalam mimpiku, ibu selalu bernyanyi untuk kami berdua. Lagu tentang matahari. Aditya merasakan tenggorokannya tercekat. Mentari kecilku, lagu yang selalu dinyanyikan Kartika saat mengandung Bima. Dia selalu berkata bahwa anak mereka kelak akan menjadi mentari kecil dalam hidup mereka. Cahaya, mentari, cahaya. Bima, Aditya berlutut di hadapan putranya. Ceritakan pada ayah semua yang kau lihat dalam mimpimu tentang kakakmu. Semuanya. Dan malam itu, sementara Jakarta perlahan terlelap, Bima menceritakan mimpi-mimpinya. Mimpi yang terlalu detail, terlalu hidup untuk sekadar bunga tidur seorang anak. Dia menceritakan tentang seorang gadis kecil yang selalu mencari jalan pulang, tentang ibu mereka yang terus bernyanyi meski terpisah, dan tentang sebuah klinik di pegunungan di mana orang-orang tertidur tapi mata mereka terbuka. Aditya tidak lagi ragu. Besok, dia akan mulai pencarian yang akan mengubah segalanya. Pencarian yang akan membuka rahasia kelam keluarga Wijaya, mengungkap kebohongan yang telah bertahan selama 7 tahun, dan mungkin saja menyatukan kembali keluarga yang telah tercerai-berai. Sementara itu, di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran Jakarta, seorang gadis kecil bernama Cahaya terbangun dari tidurnya, berkeringat dan ketakutan. Dalam mimpinya, dia melihat seorang pria menatapnya dari dalam mobil mewah dan seorang anak laki-laki yang tersenyum padanya, senyum yang entah mengapa terasa sangat familiar. Cahaya menggenggam erat satu-satunya harta berharganya, sebuah pita rambut lusuh dengan sulaman kecil bertuliskan, "Cahayaku." Entah siapa yang memberikannya, dia tidak ingat. Yang dia tahu, pita itu adalah satu-satunya penghubung dengan masa lalu yang tidak pernah dia kenal. Dan malam ini, untuk pertama kalinya dia merasa masa lalu itu mulai mencarinya. Pagi-pagi sekali Aditya sudah berada di kantornya di lantai 45 Menara Pratama. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menggunakan sumber daya perusahaannya dalam pencarian pribadinya. Dia menghubungi Satria, kepala keamanan perusahaan yang sudah bekerja dengannya selama belasan tahun. "Aku butuh bantuan pribadimu, bukan sebagai karyawan," kata Aditya langsung ketika Satria memasuki ruangannya. Satria, pria berusia 40-an dengan latar belakang militer, mengangguk. "Tentu, Pak.
apapun yang Anda butuhkan. Aku ingin kau menyelidiki Rumah Sakit Cahaya Medika di Bandung. Cari tahu semua yang kau bisa tentang seorang dokter bernama Suroso dan Aditya menarik napas panjang. Kematian istriku 7 tahun. Lalu, mata Satria melebar sedikit, tapi profesionalitasnya membuat dia tidak bertanya lebih jauh. Saya akan mulai hari ini juga. Sementara Satria pergi untuk memulai penyelidikannya, Aditya memanggil Laras, sekretaris pribadinya yang telah bekerja dengannya sejak sebelum dia menikahi Kartika. Laras, kau ingat saat dia dirawat di rumah sakit terakhir kali? Wajah Laras langsung berubah sedih. Tentu saja, Pak, saya tidak akan pernah lupa. Ceritakan lagi padaku sedetail yang kau ingat. Laras duduk, jemarinya saling bertaut dengan gelisah. Nyonya, Kartika masuk rumah sakit karena pendarahan. Anda sedang di Singapura saat itu, dan saya yang mengantar beliau ke UGD Rumah Sakit Jakarta International. Tapi kemudian Tuan Hendro datang dan mengatakan akan memindahkan Nyonya Kartika ke rumah sakit lain yang memiliki dokter spesialis lebih baik. Dan aku tidak diizinkan melihatnya lagi setelah itu, gumam Aditya, lebih kepada dirinya sendiri. Pak, Hendro mengatakan kondisi Nyonya sangat kritis dan dia tidak ingin Anda terguncang. Beliau yang mengurus semuanya. Laras berhenti sejenak. Saya selalu merasa aneh karena tidak ada yang diizinkan melihat jasad Nyonya, bahkan Anda. Tapi Pak, Hendro bilang itu permintaan terakhir Nyonya Kartika. Aditya mengepalkan tangannya. Itu tidak mungkin. Kartika tidak akan pernah meminta hal seperti itu. Saya juga merasa begitu, Pak, bisik Laras. Dan ada satu hal lagi yang selalu mengganggu saya. Dia menatap Aditya ragu-ragu. Katakan saja, Laras. 2 minggu sebelum kejadian itu, Nyonya Kartika menitipkan sebuah kotak pada saya. Beliau meminta saya untuk menyimpannya dan hanya memberikannya pada Anda jika sesuatu terjadi padanya. Tapi kemudian, sehari setelah pemakaman, Pak Hendro datang ke rumah saya menuntut kotak itu. Dia bilang itu berisi dokumen-dokumen keluarga Wijaya yang rahasia. Jantung Aditya berdebar kencang. Dan kau memberikannya? Laras menunduk tampak malu. Tidak semuanya, Pak. Ada satu benda yang saya sembunyikan karena saya merasa itu sangat personal. Sebuah buku harian kecil bersampul batik. Di mana buku itu sekarang? Di rumah saya. Saya akan membawanya besok. Aditya mengangguk. Terima kasih, Laras. Tolong rahasiakan pembicaraan ini dari siapapun, termasuk dari mertuaku. Setelah Laras pergi, Aditya memutar kursinya menghadap jendela besar yang memperlihatkan panorama Jakarta yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Kartika selalu suka pemandangan ini. Mereka bertemu di universitas di Australia, sama-sama mahasiswa Indonesia yang berjuang mengejar mimpi. Kartika, putri tunggal keluarga Wijaya yang terhormat, memilih jurusan seni. Pilihan yang tidak disetujui ayahnya. Aditya, putra seorang pengusaha sukses generasi kedua, mengambil jurusan bisnis untuk melanjutkan jejak ayahnya. Mereka jatuh cinta dan menikah segera setelah lulus, meski Hendro Wijaya jelas-jelas tidak menyukai Aditya. Bagi Hendro, Aditya tidak cukup baik untuk putrinya. Meski keluarga Pratama memiliki kekayaan dan pengaruh. Kartika adalah putri mahkota kerajaan bisnis Wijaya, dan Hendro sudah merencanakan pernikahan politik untuk memperkuat dinastinya. Tapi Kartika memilih cinta, dan dengan berat hati Hendro terpaksa memberi restu. Atau begitulah yang selama ini Aditya percayai. Lamunannya terganggu oleh dering telepon. Satria. Pak, saya menemukan sesuatu yang aneh. Rumah Sakit Cahaya Medika tidak pernah ada di Bandung. Yang ada adalah Klinik Cahaya, sebuah fasilitas kesehatan mental privat di kawasan pegunungan di luar Bandung. Klinik ini milik Yayasan Wijaya. Aditya merasakan darahnya berdesir. Yayasan Wijaya adalah organisasi amal yang didirikan oleh keluarga mertuanya yang mengelola berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dan Dr. Suroso, tidak ada dokter dengan nama itu yang terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia. Tapi ada seorang Suroso Wijaya, sepupu Pak Hendro, yang dulu mengelola beberapa bisnis keluarga Wijaya sebelum pensiun 7 tahun lalu. 7 tahun lalu, tepat setelah Kartika dinyatakan meninggal.
Satria, aku ingin kau pergi ke Bandung, cari tahu semua yang bisa kau temukan tentang klinik cahaya itu. Tapi berhati-hatilah. Jangan sampai Hendro tahu. Malam itu setelah membuat Bima tidur, Aditya pergi ke kamar utama rumahnya. Kamar yang dulu dia bagi dengan Kartika dan yang sekarang jarang dia gunakan, lebih memilih tidur di ruang kerjanya. Dia membuka lemari pakaian Kartika yang masih utuh, menyentuh gaun-gaun dan baju-baju yang masih menggantung rapi. Aroma parfum Kartika, aroma bunga, melati, dan vanila sudah lama menghilang, tapi kenangannya masih hidup. Di bagian belakang lemari, tersembunyi di balik deretan sepatu, ada sebuah kotak kayu kecil berukir. Kotak yang berisi kenangan-kenangan pribadi Kartika yang tidak pernah Aditya buka sejak kematiannya. Dengan tangan gemetar, dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa foto, gelang persahabatan dari masa kuliah, dan sebuah amplop yang dilipat rapi. Aditya membuka amplop itu dan menemukan hasil USG terakhir Kartika. Tertera tanggal 3 hari sebelum dia masuk rumah sakit. Aditya menatap gambar hitam putih yang kabur itu, mencoba memahami apa yang dia lihat. Dan kemudian dia melihatnya. Jelas, tercetak di sudut gambar. Twin A, Twin B, kembar. Kartika mengandung bayi kembar, dan dia tidak pernah tahu. Teleponnya berbunyi, menampilkan nomor Satria. "Pak, saya berhasil masuk ke sistem klinik cahaya. Ini bukan rumah sakit biasa. Ini lebih seperti fasilitas penahanan. Pasien-pasiennya adalah orang-orang dari keluarga berpengaruh yang dianggap bermasalah. Mereka ditahan di sana dengan berbagai dalih medis. Dan Pak..." Satria terdiam sejenak. "Saya menemukan rekam medis atas nama Kartika Wijaya Pratama. Statusnya masih aktif." Dunia Aditya seakan berhenti berputar. "Apa maksudmu? Masih aktif?" Menurut catatan terakhir yang diperbarui minggu lalu, dia masih menjadi pasien di sana, sudah 7 tahun. Aditya nyaris menjatuhkan teleponnya. "Kartika masih hidup. Istrinya masih hidup. Pak, Anda masih di sana?" "Ya." Suara Aditya berubah dingin dan tajam. "Siapkan mobil, kita ke Bandung malam ini juga." Sementara itu, di sebuah ruangan serba putih di fasilitas tersembunyi di Pegunungan Bandung, seorang wanita duduk menatap jendela. Rambutnya yang panjang sudah dipenuhi uban meski usianya baru 35 tahun. Matanya yang dulu berbinar, penuh kehidupan kini tampak kosong. Efek dari obat-obatan yang terus diberikan padanya selama bertahun-tahun. Tapi di balik kekosongan itu, ada secercah api yang tak pernah padam. Setiap malam ketika efek obat mulai berkurang, dia bernyanyi pelan lagu yang sama, lagu untuk anak-anaknya. Untuk putranya yang dia harap tumbuh dengan baik di luar sana. Dan untuk putrinya yang direnggut darinya segera setelah dilahirkan. "Mentari kecilku," bisiknya lirih. "Cahayaku, ibu akan menemukanmu. Suatu hari nanti kita akan bersama lagi." Suster jaga malam melihat ke dalam ruangan melalui jendela kecil di pintu dan menggelengkan kepala dengan simpati. "Kasihan Nyonya Kartika," gumamnya pada rekannya. 7 tahun dan dia masih berhalusinasi tentang anak perempuan yang tidak pernah ada. Rekannya mengangguk, keluarganya tidak pernah datang menjenguk. Hanya ayahnya yang sesekali menelepon untuk memastikan dia tetap di sini. Sungguh menyedihkan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa 180 km dari situ, di Jakarta, seorang pria sedang bergegas mempersiapkan diri untuk menghancurkan kebohongan yang sudah berlangsung terlalu lama. Dan di sebuah panti asuhan kecil, seorang gadis bernama Cahaya terbangun dengan tersentak, entah mengapa merasakan perubahan besar akan segera terjadi dalam hidupnya. Panti asuhan kasih ibu di pinggiran Jakarta bukanlah tempat yang mewah, tapi setidaknya bersih dan dikelola dengan hati. Bu Rahma, seorang wanita paruh baya dengan wajah lembut dan kesabaran tak terbatas, sudah menjalankan panti ini selama 15 tahun terakhir. Dari sekian banyak anak yang pernah diasuhnya, Cahaya adalah yang paling misterius. Gadis itu tiba di panti 7 tahun lalu, diantar oleh seorang pria berjas yang mengaku sebagai pekerja sosial. Tidak ada dokumen resmi, hanya sebuah nama, Cahaya, dan perkiraan usia sekitar 3 tahun. Pria itu memberikan sejumlah uang tunai yang cukup besar sebagai donasi
dan tidak pernah kembali. Sejak awal, Bu Rahma merasa ada yang tidak beres. Cahaya bukan anak jalanan biasa. Dia terlalu terpelihara, terlalu terdidik untuk anak yang ditelantarkan. Dan ada sesuatu dalam tatapannya, kecerdasan dan keanggunan alami yang tidak bisa dijelaskan. "Cahaya, kau belum tidur?" tanya Bu Rahma, menemukan gadis itu duduk di ambang jendela kamar asrama yang ditempati 5 anak perempuan lainnya. "Aku bermimpi lagi, Bu," jawab Cahaya pelan. Matanya menatap langit Jakarta yang tak berbintang. Tentang wanita yang bernyanyi. Bu Rahma duduk di sampingnya, membelai rambut hitam panjang Cahaya yang selalu dia jaga dengan rapi. "Mimpi yang sama," Cahaya mengangguk. "Tapi kali ini ada yang berbeda. Aku melihat seorang pria mencari-cariku dan seorang anak laki-laki yang tersenyum. Mereka sedang dalam perjalanan." Dia menatap Bu Rahma dengan mata coklatnya yang besar. "Apakah itu ayah dan saudaraku, Bu?" Bu Rahma menghela napas. Selama bertahun-tahun, Cahaya sering menceritakan mimpi-mimpinya tentang sebuah keluarga, seorang ibu yang bernyanyi, seorang ayah yang selalu sibuk, dan seorang adik laki-laki. Mimpi yang terlalu konsisten untuk sekadar khayalan anak-anak. "Mungkin saja, sayang, tapi kau tahu kan, kita tidak boleh terlalu berharap." Cahaya menyentuh pita rambut lusuh yang selalu dia simpan di bawah bantalnya. "Tapi mereka nyata, Bu. Aku bisa merasakannya." Di sisi lain kota Jakarta, tepat pada saat yang sama Aditya dan Satria sedang melaju di jalan tol menuju Bandung. Bima tertidur di kursi belakang, bersikeras ikut meski Aditya sudah mencoba meninggalkannya di rumah dengan pengasuhnya. "Aku harus ikut," kata Bima, dengan keyakinan yang membuat Aditya tidak bisa membantah. "Ibu dan kakak membutuhkanku." Maka, disinilah mereka, melintasi malam dengan kecepatan tinggi, dipandu oleh koordinat GPS yang diperoleh Satria dari penelusurannya. Klinik Cahaya terletak di area terpencil di kaki Gunung Tangkuban Perahu, tersembunyi di balik pepohonan pinus dan dikelilingi tembok tinggi. "Kita tidak bisa masuk begitu saja," kata Satria, menunjukkan foto udara fasilitas tersebut di tabletnya. "Keamanannya ketat, CCTV di seluruh perimeter, penjaga bersenjata, dan sistem keamanan elektronik." "Pasti ada cara," gumam Aditya, matanya tetap fokus pada jalan. "Berapa banyak staf di dalam?" "Sekitar 20 orang per shift, mayoritas perawat dan beberapa dokter, plus keamanan." "Dan berapa pasien?" "Dari catatan yang saya lihat, tidak lebih dari 15, semuanya dari keluarga berpengaruh. Ada putri seorang gubernur yang didiagnosis bipolar, istri pengusaha minyak yang kecanduan obat-obatan, bahkan seorang mantan menteri yang dianggap tidak stabil." Satria berhenti sejenak. "Ini bukan rumah sakit jiwa biasa, Pak. Ini tempat untuk menyembunyikan orang-orang yang dianggap memalukan atau merepotkan oleh keluarga mereka." Aditya merasakan amarah membakar dadanya. Selama 7 tahun, Kartika, istrinya yang cerdas, kreatif, dan penuh kehidupan, telah dikurung di tempat seperti itu oleh ayahnya sendiri. "Kita akan masuk besok," putus Aditya. "Tapi pertama-tama, kita perlu bantuan." Pagi itu, di sebuah kafe kecil di Bandung, Aditya bertemu dengan Dr. Indra Kusuma, seorang psikiater ternama yang dulu menjadi dosen Kartika di universitas. Dr. Indra, pria berusia 60-an dengan rambut putih dan kacamata tebal, tampak terkejut melihat Aditya. "Jadi, Kartika masih hidup?" tanyanya setelah Aditya menjelaskan situasinya. Ini luar biasa dan mengerikan. Saya butuh bantuan Anda untuk mengeluarkannya dari sana," kata Aditya. "Saya perlu masuk ke klinik itu." Dr. Indra mengerutkan dahi. Tidak mudah. Klinik-klinik privat seperti itu biasanya sangat selektif tentang siapa yang boleh masuk. Tapi dia tampak berpikir sejenak. "Saya mungkin bisa membantu. Kebetulan saya pernah bekerja sama dengan beberapa klinik serupa untuk penelitian. Saya bisa mengatur kunjungan profesional, mengklaim sedang melakukan studi tentang terapi jangka panjang. Dan saya bisa menyamar sebagai asisten Anda," tambah Aditya. "Tepat, tapi kita harus hati-hati. Jika Hendro Wijaya memang berada di balik semua ini, dia pasti memiliki pengaruh besar di klinik tersebut."
Sementara mereka menyusun rencana, Bima duduk tidak jauh dari situ, pura-pura sibuk dengan tablet yang dibawakan Satria. Tapi telinganya menangkap setiap kata, dan pikirannya bekerja dengan cara yang tidak dipahami orang dewasa di sekitarnya. Dalam benaknya, Bima melihat gambar-gambar, ruangan putih dengan jendela kecil, lorong-lorong panjang, dan seorang wanita yang duduk sendirian, bernyanyi lirih, ibunya. Dan entah bagaimana, dia tahu persis di mana ruangan itu berada dalam bangunan klinik. Ayah, panggil Bima tiba-tiba mendekati meja tempat para orang dewasa berdiskusi. Aku tahu di mana ibu berada. Semua mata tertuju padanya. Bima, bagaimana mungkin? Aditya mulai bertanya, tapi Dr. Indra mengangkat tangannya. Tunggu, kata dokter senior itu, menatap Bima dengan intens. Nak, bisakah kau menggambarkan tempat itu? Bima mengangguk dan mulai menggambar di tablet dengan aplikasi sketsa. Dengan detail mengejutkan, dia menggambar denah sebuah bangunan, lorong-lorong, ruangan-ruangan, bahkan taman dalam yang dikelilingi kamar-kamar pasien. Dr. Indra tampak takjub. Ini fenomena yang sangat menarik. Beberapa anak memiliki kemampuan persepsi yang melampaui logika biasa, terutama jika terkait dengan ikatan keluarga yang kuat. Dia menatap Aditya. Saya tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah, tapi saya pernah menyaksikan kasus-kasus serupa. Ikatan antara ibu dan anak atau antar saudara kandung terkadang menciptakan semacam koneksi yang tidak biasa. Aditya, yang selama hidupnya selalu berpikir logis dan pragmatis, kini mendapati dirinya berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi ketika dia melihat keyakinan di mata Bima, dia memutuskan untuk percaya. Baiklah, katanya akhirnya, kita akan menggunakan informasi ini. 2 hari kemudian setelah persiapan mendetail, Dr. Indra Kusuma tiba di klinik Cahaya untuk kunjungan yang telah diatur sebelumnya. Bersamanya, Aditya menyamar sebagai asistennya, mengenakan kacamata tebal dan rambut yang disisir berbeda. Satria menunggu di mobil tidak jauh dari situ, siap dengan rencana darurat jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Bima bersikeras ingin ikut, tapi kali ini Aditya tegas melarangnya. Ini terlalu berbahaya, nak. Kau harus tetap bersama Pak Satria. Dengan enggan Bima menurut, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang tidak terucapkan. Di dalam klinik, Dr. Indra disambut oleh Direktur Fasilitas, Dr. Setiawan, pria setengah baya dengan senyum profesional yang tidak mencapai matanya. Kami sangat menghargai minat Anda pada pendekatan terapi kami, Dr. Kusuma, kata Dr. Setiawan saat mereka berjalan menyusuri lorong-lorong bercat putih yang bersih namun entah mengapa terasa mencekam. Saya tertarik pada metode stabilisasi jangka panjang yang Anda terapkan, jawab Dr. Indra dengan lancar. Terutama untuk kasus-kasus kompleks seperti delusi persisten dan gangguan identitas. Dr. Setiawan mengangguk puas. Kami memiliki beberapa kasus menarik yang mungkin relevan dengan penelitian Anda. Mari saya tunjukkan. Mereka dibawa mengelilingi fasilitas, melihat ruang terapi, taman dalam dan beberapa kamar pasien yang kosong. Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda Kartika. Bagaimana dengan pasien jangka panjang Anda? Tanya Dr. Indra akhirnya. Saya tertarik melihat bagaimana adaptasi dan perkembangan mereka setelah bertahun-tahun terapi. Sesuatu berkelebat di mata dokter. Setiawan, kecurigaan, kekhawatiran, tapi dengan cepat dia menutupinya dengan senyum profesional. Tentu, kami memiliki sayap khusus untuk perawatan jangka panjang. Mari ikuti saya. Mereka dibawa ke sayap lain bangunan, melewati pintu dengan sistem keamanan elektronik. Di sini suasananya berbeda, lebih sunyi, lebih terisolasi. Kamar-kamar pasien memiliki pintu yang lebih tebal dengan jendela kecil untuk mengawasi dari luar. Aditya merasakan jantungnya berdebar semakin kencang. Berdasarkan gambaran Bima, ruangan Kartika seharusnya berada di ujung lorong ini, menghadap ke taman kecil dengan pohon sakura. Pasien di sayap ini semuanya telah berada di bawah perawatan kami selama minimal 5 tahun. Jelas Dr. Setiawan, kebanyakan kasus psikosis berat dengan delusi persisten. Mereka berhenti di depan sebuah kamar. Dr. Setiawan mengintip melalui jendela kecil, lalu mengangguk puas.
Ini salah satu kasus menarik kami. Pasien wanita 35 tahun mengalami delusi bahwa dia adalah istri seorang pengusaha terkenal dan memiliki anak-anak yang dirampas darinya. Telah dalam perawatan selama 7 tahun. Kami menggunakan kombinasi terapi dan pengobatan untuk menstabilkan kondisinya. Aditya merasakan kakinya hampir goyah. Dengan tangan gemetar dia melangkah maju dan melihat melalui jendela kecil itu. Dan di sanalah dia, Kartika, istrinya yang selama ini dia kira telah tiada. Duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini dipenuhi uban. Tubuhnya kurus tapi wajahnya, wajah yang dia cintai, masih bisa dikenalinya meski dibayangi oleh kekosongan yang menghantui. Dunia Aditya seakan runtuh dan dibangun kembali dalam sekejap. Kartika hidup. Dia ada di sini, nyata. Boleh saya masuk untuk berbicara dengannya? Tanya Dr. Indra, menyadari bahwa Aditya tidak mungkin berbicara tanpa membongkar penyamarannya. Dr. Setiawan tampak ragu. Pasien ini cukup sensitif terhadap orang asing. Tapi jika Anda berjanji untuk tidak memprovokasi, tentu saja, saya hanya ingin mengobservasi dan mungkin mengajukan beberapa pertanyaan dasar. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Dr. Setiawan mengangguk dan membuka pintu dengan kartu akses. 15 menit saja ya. Dr. Indra masuk dan Aditya setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, mengikutinya. Dia berdiri di belakang pura-pura mencatat sesuatu, sementara Dr. Indra mendekati Kartika. Selamat pagi, sapa Dr. Indra lembut. Nama saya Dr. Kusuma. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Kartika mengalihkan pandangannya dari jendela dengan gerakan lambat, seperti orang yang terbangun dari mimpi panjang. Matanya yang dulu selalu penuh kehidupan, kini tampak berkabut. Efek dari obat-obatan yang diberikan padanya selama bertahun-tahun. Hari ini, katanya dengan suara serak yang hampir tidak dikenali, aku bermimpi tentang mereka lagi. Anakku, anak-anakku. Dr. Indra duduk di kursi di samping tempat tidur. Bisakah Anda ceritakan tentang mereka? Sebuah senyum samar muncul di wajah Kartika. Putraku Bima, dia pasti sudah besar sekarang. Dan putriku Cahaya, mereka mengambilnya dariku saat dia baru lahir. Tapi aku tahu dia masih hidup. Aku bisa merasakannya. Aditya merasakan air mata menetes di pipinya. Dengan tangan gemetar dia melepas kacamatanya, berani menatap langsung ke arah Kartika untuk pertama kalinya. Kartika mengerjap, seolah berusaha menembus kabut dalam pikirannya. Matanya fokus pada wajah Aditya, dan untuk sesaat, tidak ada yang bergerak dalam ruangan itu. Adit, bisiknya, suaranya bergetar. Apakah ini nyata, atau mereka memberiku obat baru lagi? Waktu seakan berhenti di ruangan serba putih, itu. Aditya tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Di hadapannya Kartika, wanita yang selama 7 tahun dia yakini telah tiada, menatapnya dengan campuran ketidakpercayaan dan harapan yang rapuh. Ya, ini aku, bisik Aditya, berusaha menjaga. Suaranya tetap tenang meski seluruh tubuhnya gemetar. Ini nyata Kartika. Dr. Indra dengan keahliannya membaca situasi, segera bergerak ke arah pintu, mengawasi Dr. Setiawan yang berdiri di luar. Kita tidak punya banyak waktu, bisiknya pelan. Kartika mengulurkan tangannya yang kurus, menyentuh pipi Aditya dengan jari-jari yang gemetar. Mereka bilang kau tidak pernah mencariku, bisiknya, bahwa kau setuju untuk meninggalkanku di sini. Tidak, Aditya menggenggam tangan Kartika. Aku pikir kau sudah... Dia tidak bisa mengucapkan kata itu. Ayahmu bilang kau meninggal saat melahirkan Bima. Ada sertifikat kematian, pemakaman, semuanya. Kartika menutup matanya. Air mata mengalir di pipinya yang pucat. Jadi begitu caranya. Suaranya berubah getir. Dia tidak hanya mengurungku tapi juga menghapus keberadaanku. Apa yang terjadi, Kartika? Kenapa ayahmu melakukan ini? Sebelum Kartika bisa menjawab, Dr. Indra memberi isyarat peringatan. Dr. Setiawan tampak gelisah di luar, berbicara dengan seorang perawat. Nanti, bisik Kartika, mendadak tampak lebih terjaga dan waspada. Kau harus menemukan Cahaya, putriku, putri kita. Bagaimana? Mereka membawanya segera setelah dia lahir.
Aku bahkan tidak diizinkan melihatnya, tapi aku mendengar salah satu perawat menyebutkan panti asuhan di Jakarta Timur. Kasih sesuatu. Aku tidak yakin. Kasih ibu, kata Aditya. Jantungnya berdebar kencang. Panti asuhan kasih ibu. Bima melihatnya. Kartika, putri kita, dia yang menuntun kami padamu. Mata Kartika melebar, cahaya pengertian bersinar di matanya yang sempat meredup. Aku selalu tahu dia istimewa. Aku selalu tahu kalian akan saling menemukan. Dia menatap Aditya dengan intensitas yang mengingatkannya pada Kartika yang dulu dia kenal, cerdas, kuat, dan penuh tekad. Kau harus mengeluarkan aku dari sini, Adit, dan kita harus membawa Cahaya pulang. Maaf, Dr. Indra menginterupsi, tapi Dr. Setiawan mulai curiga. Kita harus pergi sekarang. Aditya mengangguk meski hatinya terasa seperti terkoyak harus meninggalkan Kartika lagi. Aku akan kembali, janjinya. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Hati-hati dengan ayahku, peringat Kartika. Dia lebih berbahaya dari yang kau tahu. Dia tidak akan membiarkan rahasianya terbongkar. Dengan berat hati, Aditya dan Dr. Indra keluar dari ruangan. Dr. Setiawan menyambut mereka dengan senyum yang kini jelas dipaksakan. Semoga kunjungan Anda informatif, katanya kaku. Sangat, jawab Dr. Indra profesional. Pendekatan Anda pada terapi jangka panjang cukup unik. Saya perlu waktu untuk mencerna semua informasi ini. Mereka diantar keluar dari fasilitas dengan sopan namun tegas, jelas tidak diharapkan untuk berlama-lama. Begitu berada di luar gerbang, Aditya melepas kacamata penyamarannya, tangannya gemetar hebat. Dia hidup, bisiknya antara takjub dan marah. Selama 7 tahun Kartika hidup di tempat mengerikan itu. Dr. Indra menepuk bahunya simpati. Dan sekarang kita tahu, langkah selanjutnya adalah mengeluarkannya dari sana secara legal. Legal? Aditya hampir tertawa pahit. Mereka memalsukan kematiannya. Apa yang legal dalam situasi ini? Justru karena itu, kata Dr. Indra tenang, kita harus melakukan semuanya dengan benar. Jika tidak, Hendro Wijaya dengan kekuasaan dan pengaruhnya bisa lolos lagi. Mereka menemui Satria dan Bima yang menunggu di mobil tidak jauh dari situ. Wajah Bima langsung cerah begitu melihat ayahnya. Kau bertemu ibu, serunya. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Aditya menatap putranya dengan takjub. Ya nak, bagaimana? Kau tahu? Bima hanya tersenyum misterius. Aku bisa merasakannya, dia senang tapi juga takut. Kita harus cepat, ayah. Di perjalanan kembali ke Jakarta, Aditya menelepon pengacaranya, Rama Wijaya. Tidak ada hubungan dengan keluarga Wijaya mertuanya, seorang pengacara senior dengan reputasi tak ternoda. Rama, aku butuh bantuanmu untuk kasus yang tidak biasa, kata Aditya setelah menjelaskan situasinya secara singkat. Pemalsuan kematian, penahanan ilegal, dan mungkin penculikan anak, Rama merangkum dengan nada profesional. Aditya, ini kasus besar melawan salah satu orang paling berpengaruh di negara. Ini, kau yakin, Nat? Lebih dari yakin, gak kena. Kalau begitu kita butuh bukti solid. Rekam medis, saksi, dan terutama identifikasi positif bahwa wanita di klinik itu benar-benar istrimu. Dr. Indra sudah menegaskannya, dan aku sendiri yang melihatnya. Itu bagus untuk awal, tapi pengadilan butuh lebih dari itu. Tes DNA akan jadi bukti terkuat. Bagaimana caranya? Aku tidak bisa begitu saja mengambil sampel DNA-nya dari klinik itu. Rama terdiam sejenak. Ada cara lain. Jika putrimu memang berada di panti asuhan yang kau sebutkan, kita bisa melakukan tes DNA antara kau, Bima, dan gadis itu. Jika hasilnya positif, itu akan menjadi dasar kuat untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah menutup telepon, Aditya menatap Bima yang tertidur di sampingnya. Putranya yang kecil namun luar biasa ini telah menjadi penuntun mereka melalui semua kebohongan dan kegelapan. Sekarang saatnya menemukan cahaya, potongan terakhir puzzle keluarga mereka. Pagi berikutnya, Aditya dan Satria tiba di panti asuhan kasih ibu. Tempat itu sederhana tapi terawat baik, dengan taman kecil di mana beberapa anak bermain di bawah pengawasan 2 wanita muda. Bu Rahma, kepala panti, menyambut mereka dengan ramah meski sedikit bingung.
Tidak biasa pengusaha terkenal seperti Aditya Pratama mengunjungi panti asuhan kecil seperti ini. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya. Sopan. Aditya menatap langsung mata wanita itu. "Saya mencari seorang gadis bernama Cahaya. Saya percaya dia dibawa ke sini sekitar 7 tahun lalu." Bu Rahma tampak terkejut. "Cahaya? Ya, dia ada di sini. Tapi, bagaimana Anda tahu tentang dia?" "Saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa dia adalah putri saya," jawab Aditya langsung. "Putri yang selama ini saya kira tidak pernah lahir." Bu Rahma mengerutkan dahi. Kebingungan jelas terpancar di wajahnya. "Ini situasi yang tidak biasa, Pak. Cahaya memang tiba di sini dengan cara yang agak misterius, tapi tolong," Aditya hampir memohon, "izinkan saya bertemu dengannya. Lalu jika Anda mengizinkan, kami ingin melakukan tes DNA untuk membuktikan klaim saya." Setelah percakapan panjang di mana Aditya menjelaskan situasinya, tentu saja dengan versi yang disederhanakan, Bu Rahma akhirnya setuju. Dia pergi untuk memanggil Cahaya, meninggalkan Aditya dan Satria di ruang tamu kecil panti. "Anda yakin ini putri Anda, Pak?" tanya Satria pelan. "Bima yakin," jawab Aditya sederhana. "Dan setelah semua yang terjadi, aku percaya intuisinya." Beberapa menit kemudian Bu Rahma kembali, diikuti oleh seorang gadis kecil dengan rambut hitam panjang yang dikepang rapi. Gadis itu mengenakan seragam sekolah dasar yang bersih meski sedikit usang. Matanya, mata yang identik dengan mata Kartika, menatap Aditya dengan campuran rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Dunia Aditya seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Gadis ini tanpa keraguan sedikit pun adalah putrinya. Dia memiliki dagu Kartika, hidung Aditya, dan aura keanggunan alami yang selalu dimiliki istrinya. "Cahaya," kata Bu Rahma lembut, "ini Pak Aditya, dia ingin bertemu denganmu." Cahaya membungkuk sopan. "Selamat pagi, Pak." Aditya berlutut agar sejajar dengan gadis itu. Suaranya bergetar ketika dia berkata, "Selamat pagi, Cahaya. Terima kasih sudah mau menemuiku." Cahaya menatapnya lekat-lekat. Kepalanya sedikit miring seperti sedang memproses sesuatu. "Anda pria yang di dalam mobil kemarin," katanya tiba-tiba, "yang menatap saya di lampu merah." Aditya mengangguk, takjub. "Ya, itu aku. Dan bersamaku ada adik laki-lakiku," Cahaya melanjutkan dengan keyakinan yang membuat semua orang dewasa di ruangan itu terkesiap. "Dia ada dalam mimpiku. Namanya Bima." Air mata Aditya tidak bisa dibendung lagi. "Ya, namanya Bima. Dan dia sangat ingin bertemu denganmu, Cahaya." "Apa ini berarti?" Cahaya ragu sejenak, matanya berkaca-kaca. "Anda ayah saya? Ayah yang selalu saya impikan." "Ya," membisik Aditya, "Waktu aku percaya begitu. Dan ibumu, dia juga masih hidup, Cahaya. Dia selalu memikirkanmu, selalu mencintaimu." Cahaya mengeluarkan sesuatu dari saku seragamnya, pita rambut lusuh dengan sulaman cahayaku yang hampir pudar. "Ibu yang memberikan ini pada saya, bukan? Dalam mimpi saya, dia selalu bernyanyi dan memasang pita ini di rambut saya." Aditya mengambil pita itu dengan tangan gemetar. Dia mengenalinya, pita yang Kartika buat sendiri ketika sedang mengandung Bima, berharap akan memiliki anak perempuan suatu hari nanti. Bagaimana pita ini bisa sampai pada Cahaya adalah bukti bahwa Kartika, bahkan dalam kondisi terburuknya, telah berjuang untuk memberikan sesuatu pada putri yang direnggut darinya. "Ya," kata Aditya, suaranya pecah oleh emosi, "ini dari ibumu." Bu Rahma, yang menyaksikan interaksi ini dengan mata berkaca-kaca, berdeham lembut. "Saya pikir tes DNA yang Anda usulkan tadi mungkin tidak diperlukan lagi. Tapi tentu saja, untuk formalitas legal, kita tetap akan melakukannya," Aditya menegaskan. "Aku ingin semuanya transparan dan tidak bisa dibantah, karena kita akan menghadapi pertempuran besar." Hari itu juga, sampel DNA diambil dari Aditya dan Cahaya, dan akan dibandingkan dengan sampel dari Bima yang sudah diambil sebelumnya. Hasilnya akan keluar dalam 24 jam berkat koneksi Aditya dengan laboratorium terbaik di Jakarta. Sementara menunggu hasil tes, Aditya menghabiskan waktu berbicara dengan Cahaya,
mengenalnya lebih dekat, dan mendengarkan cerita-ceritanya. Gadis itu luar biasa cerdas dan dewasa untuk usianya, persis seperti Bima. Mereka berbicara tentang buku-buku yang Cahaya baca. Dia sangat suka cerita petualangan, pelajaran yang dia sukai di sekolah, matematika dan seni, dan tentu saja mimpi-mimpinya yang aneh namun akurat. Saya selalu tahu saya berbeda, kata Cahaya saat mereka duduk di taman panti. Saya bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, merasakan hal-hal yang tidak mereka rasakan. Seperti ketika saya tahu ibu sedang sedih, atau ketika saya tahu adik saya sedang mencari saya. Bima juga seperti itu, kata Aditya. Dia yang membawa kami padamu dan pada ibumu. Cahaya tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Senyum yang begitu mirip dengan senyum Kartika hingga dada Aditya terasa sesak. Kapan saya bisa bertemu adik saya? Tanya Cahaya penuh harap. Besok, janji Aditya. Besok jika hasil tesnya sudah keluar dan semuanya sesuai harapan, aku akan membawamu bertemu Bima. Malam itu, ketika Aditya kembali ke hotelnya di Jakarta, teleponnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, jawabnya waspada. Jangan lanjutkan apa yang kau mulai, Aditya. Suara Hendro Wijaya dingin dan mengancam. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Darah Aditya seketika mendidih. Aku tahu persis apa yang kuhadapi, Hendro. Seorang pria yang mengurung putrinya sendiri selama 7 tahun dan memisahkan cucunya dari keluarganya. Kartika sakit, desis Hendro. Dia berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Apa yang kulakukan adalah untuk melindungi kalian semua, termasuk Bima. Kebohongan! Aditya nyaris berteriak. Kau melakukan ini karena Kartika tidak mau menuruti rencanamu, karena dia memilih hidupnya sendiri, bukan hidup yang kau rancang untuknya. Keheningan sejenak, lalu suara Hendro kembali, kali ini lebih tenang dan mengkalkulasi. Pikirkan karirmu, Aditya. Pikirkan Pratama Nusantara. Satu kata dariku, dan sahammu akan jatuh. Kontrak-kontrak besar akan menghilang. Kau akan kehilangan segalanya. Salah, kata Aditya tegas. Aku sudah kehilangan segalanya 7 tahun lalu ketika kau membunuh istriku dan menyembunyikan putriku. Sekarang, aku akan mendapatkan mereka kembali. Dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku. Hendro tertawa kecil. Kita lihat saja, menantu, kita lihat saja. Telepon ditutup, meninggalkan Aditya dengan kemarahan yang membakar dan tekad yang semakin kuat. Perang telah dimulai, dan dia tidak akan mundur sampai keluarganya utuh kembali. Berita datang keesokan paginya seperti yang sudah diperkirakan. Hasil tes DNA membuktikan tanpa keraguan bahwa Cahaya adalah putri biologis Aditya dan saudara kandung Bima. Dengan bukti ini di tangan, Aditya dan pengacaranya Rama segera mengajukan petisi darurat ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh sementara atas Cahaya sambil menyiapkan gugatan yang lebih besar untuk kasus pemalsuan kematian dan penahanan ilegal Kartika. Petisi hak asuh kemungkinan besar akan dikabulkan dalam beberapa hari, kata Rama, duduk di ruang konferensi kantor Aditya. Tapi kasus Kartika akan lebih kompleks. Kita berhadapan dengan sertifikat kematian resmi dan catatan pemakaman. Kita perlu bukti bahwa semua itu dipalsukan. Bagaimana dengan kunjungan kita ke klinik? Bukankah itu cukup? Rama menggeleng. Kunjungan tidak resmi dengan penyamaran bukanlah bukti yang bisa diterima pengadilan. Kita butuh surat perintah untuk menginspeksi klinik tersebut dan memverifikasi identitas Kartika secara resmi. Berapa lama proses itu akan memakan waktu? Dengan pengacara sebagus yang pasti akan disewa, Hendro Wijaya bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Aditya mengepalkan tangannya frustasi. Kartika tidak punya waktu sebanyak itu. Siapa tahu apa yang akan dilakukan Hendro setelah kunjungan kita kemarin. Seolah menjawab kekhawatirannya, telepon. Aditya berdering, Satria. Pak, ada masalah, kata Satria tanpa basa-basi. Kontak saya di klinik melaporkan bahwa tadi malam ada gerakan tidak biasa. Beberapa pasien dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui, termasuk kamar yang kita kunjungi kemarin. Jantung Aditya seakan berhenti. Mereka memindahkan Kartika. Ke mana? Belum jelas, Pak.
Tapi saya sudah mengirim orang untuk mengawasi semua properti milik keluarga Wijaya. Jika mereka memindahkan Nyonya Kartika ke salah satu properti itu, kita akan tahu. Aditya menutup telepon dengan wajah pucat. Hendro memindahkan Kartika. Kita kehabisan waktu. Rama tampak serius. Ini mengubah segalanya. Jika mereka memindahkan Kartika setelah kunjungan kita, itu bisa dianggap sebagai usaha untuk menghalangi proses hukum. Kita bisa mengajukan perintah pencarian darurat. Lakukan, kata Aditya tegas. Dan sementara itu, aku akan menjemput Cahaya. Dia tidak aman jika Hendro sudah mulai panik. Di panti asuhan kasih ibu, Bu Rahma sudah membantu Cahaya berkemas barang-barang sederhana miliknya. Beberapa buku, pakaian, dan tentu saja pita rambut kesayangannya. Saya masih tidak percaya semua ini terjadi, kata Bu Rahma sambil memeluk Cahaya erat. Tapi saya selalu tahu kau adalah anak yang istimewa. Kau pantas mendapatkan keluargamu kembali. Cahaya dengan kedewasaan yang melampaui usianya mengusap air mata Bu Rahma. Terima kasih untuk segalanya, Bu. Ibu sudah seperti ibu kedua bagi saya. Ketika Aditya tiba, suasana di panti penuh dengan emosi campur aduk. Kebahagiaan untuk Cahaya yang akhirnya menemukan keluarganya, namun juga kesedihan karena kehilangan anak yang telah mereka asuh selama 7 tahun. Kami akan sering berkunjung, janji Aditya pada Bu Rahma, dan panti ini akan menerima donasi rutin dari yayasan keluarga kami. Bu Rahma mengangguk berterima kasih. Jaga Cahaya baik-baik, dia anak yang sangat istimewa. Dalam perjalanan ke rumah Aditya, Cahaya duduk tenang di kursi belakang, matanya menyerap pemandangan kota Jakarta yang berubah dari kawasan sederhana. Tempat panti berada menjadi gedung-gedung tinggi dan akhirnya kompleks perumahan mewah Menteng. Apa adik saya, Bima, ada di rumah? Tanya Cahaya, kegembiraan samar terdengar dalam suaranya yang biasanya tenang. Ya, Aditya tersenyum melalui kaca spion. Dia sudah tidak sabar menunggumu. Dia bahkan tidak mau sekolah hari ini karena takut ketinggalan kedatanganmu. Ketika mobil memasuki halaman rumah besar bergaya kolonial modern, pintu depan terbuka dan Bima berlari keluar, diikuti oleh Yanti, guru privatnya yang berusaha mengejarnya. Cahaya hampir tidak menunggu mobil berhenti sempurna sebelum membuka pintu dan melompat keluar. Dua anak itu berdiri berhadapan, menatap satu sama lain dengan intensitas yang membuat orang dewasa di sekitar mereka terdiam. "Kakak," kata Bima sederhana. "Adik," balas Cahaya. Lalu seolah digerakkan oleh satu kesadaran, mereka berpelukan erat. Tidak ada air mata, tidak ada kata-kata berlebihan, hanya dua jiwa yang terpisah yang akhirnya menemukan satu sama lain. Aditya menyaksikan pertemuan itu dari kejauhan, merasakan hatinya dipenuhi oleh campuran kebahagiaan dan kesedihan. Kebahagiaan melihat anak-anaknya bersatu, kesedihan karena Kartika tidak ada di sini untuk menyaksikannya. "Ayah," panggil Bima, masih merangkul Cahaya. "Kita harus segera menemukan ibu. Mereka memindahkannya ke tempat yang buruk." Aditya tersentak. "Bagaimana kau tahu, Bima?" "Kami berdua tahu," jawab Cahaya. "Ibu ketakutan. Dia berada di tempat yang gelap di bawah tanah. Mereka memberinya lebih banyak obat dari biasanya." Bima mengangguk mengiyakan. "Kakek ada di sana." Dia sangat marah. Aditya berlutut di hadapan kedua anaknya, menatap mata mereka bergantian. "Kalian bisa merasakan di mana ibumu berada. Seperti yang kau lakukan di klinik kemarin, Bima." Kedua anak itu saling pandang, seolah berkomunikasi tanpa kata-kata. Lalu Cahaya menjawab, tidak terlalu jelas, seperti sebuah rumah tua. Ada banyak pohon, dan laut tidak jauh dari situ. "Anyer," gumam Aditya, teringat villa pantai keluarga Wijaya di pesisir barat Jawa. Mereka membawanya ke Villa Anyer. Dia segera menghubungi Satria dan Rama, membagikan informasi ini. Meski keduanya tampak skeptis bahwa informasi tersebut berasal dari perasaan anak-anak, mereka cukup menghormati Aditya untuk menindaklanjutinya. "Saya akan mengirim orang untuk mengeceknya," kata Satria, "dan aku akan mempercepat proses perintah penggeledahan," tambah Rama. "Jika memang benar Kartika ada di sana, kita bisa bertindak dalam 24 jam. Tapi Aditya tahu mereka tidak punya waktu sebanyak itu.
Jika Hendro sudah mulai memindahkan Kartika secara sembunyi-sembunyi, siapa tahu apa lagi yang akan dia lakukan. Untuk menyembunyikan kejahatannya, keputusan dibuat dengan cepat. Aditya bersama Satria dan 2 anggota tim keamanannya yang paling dipercaya akan pergi ke Anyer malam itu juga. Cahaya dan Bima akan tinggal di rumah dengan penjagaan ketat. Tapi, kami ingin ikut, protes Bima. Kalian bisa membantu dari sini, Aditya mencoba menenangkan mereka. Jika kalian merasakan sesuatu, apapun tentang ibu kalian, segera hubungi aku. Dengan berat hati, kedua anak itu setuju. Cahaya, yang tampak lebih dewasa daripada anak 10 tahun pada umumnya, menambahkan, hati-hati ayah, kakek bukan orang yang baik. Aku tahu sayang, aku akan berhati-hati. Sementara itu, di sebuah ruang bawah tanah villa mewah di tepi pantai Anyer, Kartika duduk meringkuk di sudut ruangan yang hanya diterangi 1 lampu redup. Ruangan itu dulunya adalah gudang. Anggur diubah menjadi semacam sel dengan pintu besi dan tanpa jendela. Efek obat yang disuntikkan paksa padanya mulai berkurang, membuat pikirannya perlahan menjadi lebih jernih. 7 tahun dalam pengasingan dan pengobatan paksa telah mengubahnya. Tubuhnya lemah, rambutnya memutih sebelum waktunya. Tapi di balik semua itu, pikirannya, bagian dari dirinya yang selalu ditakuti ayahnya, tetap tajam. Selama bertahun-tahun, dia berpura-pura lebih terpengaruh obat daripada kenyataannya, menyimpan kekuatan dan kecerdasannya, menunggu kesempatan. Dan kemarin, setelah 7 tahun, kesempatan itu akhirnya datang. Aditya menemukannya. Suaminya akhirnya tahu kebenaran. Pintu besi terbuka, dan Hendro Wijaya masuk dengan wajah kaku oleh kemarahan. Di belakangnya, Dr. Setiawan dari klinik dan 2 pria bertubuh besar yang tampak seperti pengawal pribadi. Kau memberitahu suamimu, tuduh Hendro langsung. Kartika mendongak menatap ayahnya dengan ketenangan yang membuat Hendro semakin marah. Aku tidak perlu memberitahunya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Gadis bodoh, desis Hendro. Kau pikir dia mencarimu? Dia mencari Cahaya. Anak perempuan, penerus. Itu yang dia inginkan, bukan dirimu. Sebuah senyum kecil muncul di wajah Kartika. Kau tidak pernah mengerti, bukan? Tentang cinta, tentang keluarga. Bagimu, semua hanya tentang kekuasaan dan warisan. Dan bagimu, semua hanya tentang khayalan dan seni tidak bergunamu. Hendro meninggikan suaranya. Aku melakukan semua ini untuk melindungimu. Untuk melindungi nama baik keluarga kita. Kau mengurungku selama 7 tahun. Kartika akhirnya meledak, bangkit berdiri meski kakinya gemetar. Kau memisahkanku dari anak-anakku. Kau membohongi seluruh dunia bahwa aku sudah mati. Dan kau berani bicara tentang melindungiku? Hendro maju selangkah, jarinya menuding wajah putrinya. Kau beruntung aku tidak benar-benar mengakhiri hidupmu. Setelah kau menolak semua rencana yang kususun, setelah kau merusak aliansi dengan keluarga Hartonos, dengan menikahi Pratama itu, setelah kau menolak menggugurkan anak, pertamamu, kau ingin aku menggugurkan Bima? Kartika tersentak ngeri. Anak laki-laki itu tidak masalah, tapi kembar perempuan itu, dia bisa mengancam segalanya. Pewaris Wijaya harusnya laki-laki, selalu begitu selama 5 generasi. Tapi kau... Hendro menggelengkan kepala dengan jijik. Kau mengancam akan memberikan semuanya pada putrimu jika terjadi sesuatu padamu. Kau bahkan menulis surat wasiat konyol itu. Jadi itu alasannya, bisik Kartika. Kepingan puzzle akhirnya tersusun dalam benaknya. Kau takut aku akan mewariskan sahamku di perusahaan pada Cahaya, bukan pada Bima. Wijaya Group adalah warisan para leluhur kita. Tidak akan kubiarkan jatuh ke tangan perempuan yang akan mengubahnya menjadi badan amal atau galeri seni bodoh seperti yang selalu kau impikan. Kartika tertawa pahit. Kau benar-benar tidak mengenalku, ayah. Aku tidak pernah peduli dengan perusahaan. Yang kuinginkan hanya keluargaku, Aditya, anak-anakku. Dan sekarang mereka datang mencarimu, kata Hendro, suaranya berubah dingin dan kalkulatif. Tapi mereka tidak akan menemukanmu, tidak di sini, tidak dimanapun. Apa maksudmu? Kartika merasakan ketakutan yang familiar mulai menjalar. Dr. Setiawan, Hendro berbalik pada dokter yang berdiri diam di belakangnya. Persiapkan semuanya.
Kita berangkat dalam 1 jam. Kemana? Tuntut Kartika. Hendro menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca. Ke tempat di mana tidak ada yang akan mencarimu. Singapura. Aku punya fasilitas di sana yang jauh lebih aman. Kartika merasakan harapan yang baru saja tumbuh mulai memudar. Jika ayahnya membawanya ke luar negeri, kemungkinan Aditya menemukannya akan jauh lebih kecil. Tapi di tengah keputusasaannya, sesuatu dalam dirinya berbisik untuk tetap kuat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak-anaknya, untuk Bima, dan cahaya yang entah bagaimana, dia yakin bisa merasakannya. Menutup mata, Kartika membayangkan wajah anak-anaknya. Temukan aku, bisiknya dalam hati. Kumohon temukan aku. Sementara itu, di jalan tol menuju Anyer, Aditya mengemudi dengan kecepatan tinggi, diikuti mobil Satria dan timnya. Teleponnya berdering, Bima. Ayah, suara putranya terdengar mendesak. Kalian harus cepat. Mereka akan membawa ibu pergi ke luar negeri. Bagaimana kau bisa? Tidak ada waktu, ayah. Cepat. Aditya menekan pedal gas lebih dalam. Mobil mewahnya melaju membelah malam. Dia tahu ini adalah balapan melawan waktu, dan taruhannya adalah segalanya yang berarti baginya. Di rumah Aditya, Cahaya dan Bima duduk berpegangan tangan di tengah kamar Bima. Mata mereka tertutup dalam konsentrasi. Di sekitar mereka, tanpa mereka sadari, benda-benda kecil, pensil, penghapus, bahkan beberapa mainan, bergetar pelan seolah merespons energi yang mereka pancarkan. Tetap bersamaku, Ibu, bisik Cahaya. Kami akan menemukanmu. Hujan deras mengguyur pesisir Anyer ketika Aditya dan timnya tiba di pintu gerbang villa mewah keluarga Wijaya. Kilat menyambar di kejauhan, menerangi sekilas bangunan bergaya kolonial yang berdiri angkuh di atas bukit menghadap laut. Gerbang tinggi dengan sistem keamanan elektronik menghadang mereka. Bagaimana kita masuk? Tanya Aditya menatap tembok tinggi yang mengelilingi properti tersebut. Satria dengan pengalaman militernya sudah mempelajari denah lokasi dari satelit. Ada pintu samping yang digunakan staf. Keamanannya tidak seketat gerbang utama. Mereka memutar mobil, menyusuri jalan kecil di samping properti hingga menemukan pintu logam yang lebih kecil. Tersembunyi di balik semak-semak tinggi. 2 penjaga berdiri di pos kecil di dekatnya, berlindung dari hujan. Biar saya tangani, kata Satria. Dia keluar dari mobil, berjalan dengan percaya diri ke arah para penjaga, menunjukkan kartu identitas palsu. Departemen Kepolisian. Ada laporan aktivitas mencurigakan di area ini. Para penjaga tampak bingung, jelas tidak siap menghadapi situasi seperti ini. Sementara mereka teralihkan, 2 anggota tim Satria bergerak cepat dari sisi yang berbeda, melumpuhkan penjaga dengan gerakan efisien tanpa suara. Maaf, gumam Aditya melihat penjaga yang kini terbaring, tidak sadarkan diri. Tapi ini darurat. Mereka bergerak memasuki kompleks villa dengan hati-hati. Properti itu luas, dengan bangunan utama bergaya kolonial Belanda yang megah dan beberapa bangunan lebih kecil di sekitarnya. Lampu-lampu menyala di beberapa jendela, menandakan ada aktivitas di dalam. Jika Kartika ditahan di sini, di mana kemungkinan mereka menyembunyikannya? Tanya Satria. Aditya mengingat-ingat kunjungannya ke villa ini bertahun-tahun lalu. Ada ruang bawah tanah yang dulunya gudang anggur. Hendro membanggakannya pada kunjungan pertamaku. Tempat sempurna untuk menahan seseorang, Satria mengangguk. Bagaimana kita menemukannya? Aditya menutup mata sejenak, membayangkan tatapan Bima dan Cahaya sebelum dia berangkat. Bawah tanah, katanya yakin. Tepat di bawah. Ruang kerja Hendro di bangunan utama. Mereka bergerak dalam formasi rapat, memanfaatkan bayang-bayang dan suara hujan untuk menutupi kedatangan mereka. Pintu belakang villa tidak terkunci. Sebuah kelalaian yang menguntungkan mereka. Dapur besar, villa tampak kosong, meski panci di atas kompor masih mengeluarkan uap, menandakan penghuninya baru saja meninggalkan ruangan. Mereka bersiap-siap untuk sesuatu, bisik Satria, menunjuk beberapa tas travel yang tergeletak di dekat pintu. Sepertinya memang berencana pergi malam ini. Mereka menyusuri koridor dengan langkah waspada, telinga mereka tajam mendengarkan suara-suara dari ruangan lain. Dari ruang tengah, terdengar suara Hendro Wijaya
yang sedang berbicara melalui telepon. Pesawat harus siap dalam 1 jam. Dokumen sudah diurus. Ya, semua dokumen transportasi medis sudah lengkap. Aditya mengepalkan tangannya. Amarah bergolak dalam dadanya. Bima benar, Hendro memang berencana membawa Kartika ke luar negeri. Ruang kerja ada di lantai 2, bisik Aditya. Dan akses ke ruang bawah tanah harusnya dari sana. Mereka menaiki tangga kayu yang berderit pelan, bergerak sepelan mungkin untuk menghindari perhatian. Di lantai atas, mereka menemukan koridor panjang dengan beberapa pintu tertutup. Pintu di ujung koridor, yang lebih besar dari lainnya. Pasti ruang kerja Hendro. Tiba-tiba pintu salah satu kamar terbuka, dan Dr. Setiawan muncul dengan tas dokter di tangannya. Dia terkesiap kaget melihat Aditya dan rombongannya. Apa yang... Sebelum dia bisa berteriak, salah satu anggota tim Satria bergerak cepat membekap mulutnya dan menariknya kembali ke dalam kamar. "Di mana istriku?" tanya Aditya. Suaranya dingin dan mengancam. Dr. Setiawan wajahnya pucat ketakutan menunjuk ke arah ruang kerja Hendro. Ruang bawah tanah, akses di balik rak buku. "Berapa orang bersamanya?" Dua penjaga. Dokter itu tergagap. Tapi mereka bersenjata. Aditya mengangguk pada Satria yang langsung mengikat dan membekap dokter itu. Mereka melanjutkan perjalanan ke ruang kerja Hendro, bergerak lebih cepat kini karena waktu semakin menipis. Ruang kerja itu kosong, untungnya. Ruangan mewah dengan perabotan antik dan rak-rak buku tinggi dari lantai hingga langit-langit. Cahaya remang dari lampu meja memberikan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. "Rak buku," gumam Aditya, mendekati dinding buku yang menutupi satu sisi ruangan. Tapi yang mana? Dia menelusuri rak-rak itu, mencari mekanisme tersembunyi yang bisa membuka jalan ke ruang bawah tanah. Tangannya meraba di balik buku-buku, mencari tombol atau tuas. "Aditya Pratama," suara dingin Hendro Wijaya tiba-tiba terdengar dari ambang pintu. "Aku seharusnya tahu kau akan datang kemari." Aditya berbalik perlahan. Mertuanya berdiri dengan pistol teracung, wajahnya tenang namun matanya berkilat berbahaya. "Di mana Kartika?" tanya Aditya langsung. "Putriku aman," jawab Hendro. "Jauh lebih aman daripada jika dia bersamamu. Dia istriku, ibu dari anak-anakku. Dia putriku sebelum menjadi istrimu," balas Hendro. "Dan dia sakit, Aditya, sakit jiwa, berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kau tidak tahu apa yang dia lakukan saat hamil Bima, bagaimana dia hampir membunuh dirinya sendiri karena delusi bahwa ada sesuatu yang salah dengan bayinya." "Kebohongan," desis Aditya. "Kartika sehat, dia selalu sehat. Kau yang membuatnya sakit dengan obat-obatan dan pengurungan selama 7 tahun. Hendro tersenyum dingin. "Kau selalu naif, Aditya. Selalu percaya pada dongeng dan cinta. Dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Di dunia nyata kita melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi warisan dan nama baik keluarga. Dengan mengurung putrimu sendiri, dengan memisahkan ibu dari anaknya, dengan mencegah skandal yang akan menghancurkan segalanya," suara Hendro meninggi. "Kau pikir bagaimana reaksi dunia bisnis jika tahu putri Hendro Wijaya, pewaris Wijaya Group, memiliki gangguan mental? Bagaimana reaksi pemegang saham, investor, partner bisnis? Jadi semua ini hanya tentang bisnis." Aditya menatap mertuanya tidak percaya. "Tentang uang dan reputasi? Tentang warisan 5 generasi?" Hendro hampir berteriak. "Tentang apa yang dibangun leluhurku dengan darah dan keringat. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menghancurkannya, bahkan putriku sendiri." Saat Hendro berbicara, Satria dan timnya diam-diam mengambil posisi menunggu kesempatan untuk melumpuhkan pria tua itu. Tapi Hendro terlalu waspada. Pistolnya tidak goyah. "Cukup basa-basinya," kata Hendro akhirnya. "Kalian semua keluar dari properti saya sekarang, atau aku akan memanggil keamanan dan menuntut kalian atas penyusupan." "Kami tidak akan pergi tanpa Kartika," jawab Aditya tegas. "Kalau begitu kalian tidak akan pergi sama sekali," ancam Hendro, jarinya bergerak ke pelatuk. Tepat saat itu, lampu di ruangan tiba-tiba padam.
Kilat menyambar di luar, menerangi ruangan dalam kedipan cahaya dramatis, diikuti gelegar guntur yang menggetarkan kaca jendela. Dalam sekejap kegelapan dan kekacauan itu, Satria bergerak cepat, menerjang Hendro dan melumpuhkannya dengan gerakan efisien. Pistol terjatuh dan tergeser ke sudut ruangan. Hendro meronta dan berteriak, tapi cengkeraman Satria terlalu kuat. Cepat cari pintu rahasianya, perintah Satria pada Aditya dan timnya. Dengan bantuan senter dari ponsel, mereka kembali memeriksa rak buku. Akhirnya, salah satu anggota tim menemukan sebuah tombol tersembunyi di balik patung kecil di salah satu rak. Saat tombol ditekan, sebagian rak buku bergeser ke samping, mengungkapkan tangga spiral yang menuju ke bawah. "Kalian tidak akan lolos dengan ini," teriak Hendro yang kini terikat di kursi. "Aku memiliki koneksi di mana-mana. Kalian akan membusuk di penjara." Aditya mengabaikannya, fokus pada misi penyelamatan. Dia memimpin di depan, menuruni tangga spiral dengan hati-hati. Udara semakin dingin dan lembab saat mereka turun. Bau tanah dan anggur bercampur dengan aroma pengap. Di dasar tangga, mereka menemukan lorong pendek yang berakhir pada pintu besi berat. Dua penjaga berdiri di depan pintu, terkejut melihat kedatangan mereka yang tiba-tiba. Sebelum para penjaga sempat bereaksi, tim Satria bergerak dengan koordinasi sempurna, melumpuhkan keduanya dalam hitungan detik. Salah satu penjaga masih setengah sadar, tertatih mencoba meraih alat komunikasi di sabuknya. Aditya berlutut di sampingnya, merebut alat itu. "Kunci," tuntutnya. "Kunci pintu itu." Dengan enggan, penjaga mengeluarkan kartu akses dari sakunya. Aditya merebutnya dan bergegas ke pintu besi, menggesek kartu pada panel di sampingnya. Lampu merah berubah hijau dan terdengar suara kunci elektronik terbuka. Dengan tangan gemetar, Aditya mendorong pintu berat itu. Ruangan di baliknya remang-remang, hanya diterangi satu lampu kecil di sudut. Di tengah ruangan, duduk di tepi tempat tidur sempit, adalah sosok yang selama 7 tahun hanya hidup dalam mimpi dan kenangannya, Kartika. Dia tampak lebih kurus dari yang Aditya ingat. Rambutnya yang dulu hitam berkilau kini kusam dan dipenuhi uban. Tapi matanya, mata yang selalu dia cintai, masih sama, meski kini berkabut oleh obat-obatan. "Kartika," bisik Aditya, suaranya pecah. Kartika mengangkat wajahnya perlahan, matanya menyipit berusaha fokus. "Adit," bisiknya tidak percaya. "Kau nyata? Atau ini efek obat lagi?" Aditya berlari menghampirinya, berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya yang dingin. "Ini aku, sayang. Aku nyata. Aku datang membawamu pulang." Air mata mulai mengalir di pipi Kartika. "Bima, Cahaya, mereka aman." Aditya tersenyum di antara air matanya sendiri. "Mereka bersama menunggumu di rumah." "Cahaya," mau bisik Kartika. "Kau menemukannya. Bima yang menemukannya. Dia yang menuntun kami padamu juga." Kartika tersenyum lemah. "Anak-anak kita istimewa." "Ya," Aditya mengusap air mata istrinya, "seperti ibu mereka." Satria berdeham pelan dari ambang pintu. "Maaf mengganggu, Pak, tapi kita harus segera pergi. Bantuan Pak Hendro bisa datang kapan saja." Aditya mengangguk dan dengan lembut membantu Kartika berdiri. Kakinya gemetar lemah setelah bertahun-tahun dalam pengekangan dan efek obat-obatan. "Aku akan menggendongmu," kata Aditya, mengangkat tubuh ringan istrinya. Mereka bergegas menaiki tangga spiral kembali ke ruang kerja Hendro. Pria tua itu masih terikat di kursi, wajahnya merah padam oleh amarah. "Kau," desisnya melihat Kartika. "Setelah semua yang kulakukan untukmu." Kartika menatap ayahnya dengan campuran kesedihan dan kasihan. "Ayah tidak pernah melakukan apapun untukku, hanya untuk dirimu sendiri, untuk nama keluarga, untuk bisnis. Tapi tidak pernah untukku." "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan," balas Hendro. "Obat-obatan itu sudah merusak pikiranmu." "Tidak, Ayah. Pikiranku lebih jernih sekarang daripada selama bertahun-tahun. Dan aku tahu persis apa yang kau lakukan, bukan hanya padaku tapi pada ibu dan kakakku dulu." Wajah Hendro memucat. "Apa maksudmu?" "Aku menemukan catatannya, Ayah. Catatan ibu tentang bagaimana kau melakukan hal yang sama padanya. Bagaimana kau mengurungnya karena dia terlalu emosional, terlalu protektif pada anak-anaknya.
Bagaimana kau memisahkannya dari kakakku yang cacat yang kau kirim ke sekolah khusus di luar negeri, tapi sebenarnya adalah institusi yang sama di mana kau mengurungku? Kebohongan, teriak Hendro, tapi matanya mengkhianatinya. Ada ketakutan di sana. Dan sekarang, lanjut Kartika, suaranya semakin kuat. Semuanya akan terungkap. Bukan hanya apa yang kau lakukan padaku, tapi juga pada ibu dan kakakku. Pada keluargamu sendiri. Hendro terlihat seperti orang yang baru saja ditampar. Kau tidak akan berani. Dulu tidak. Kartika menatap ayahnya lurus-lurus. Tapi sekarang, untuk anak-anakku, untuk diriku sendiri, untuk ibu dan kakakku, yang tidak bisa melawan, ya aku akan melakukannya. Saat mereka bersiap meninggalkan ruangan, terdengar suara sirene di kejauhan. Satria mengintip melalui jendela. Polisi, katanya. Dan sepertinya bukan yang dipanggil Pak Hendro. Rama. Aditya tersenyum. Dia berhasil mendapatkan surat perintah penggeledahan. Hendro Wijaya untuk pertama kalinya terlihat benar-benar ketakutan. Ini tidak mungkin. Tidak ada hakim yang akan mengeluarkan surat perintah melawan Hendro Wijaya. Sepertinya kau salah menilai integritas sistem hukum kita, ayah, kata Kartika tenang. Atau mungkin kau terlalu lama bergantung pada nama dan koneksi hingga lupa bahwa kebenaran, cepat atau lambat, selalu menemukan jalannya. Saat mobil polisi memasuki halaman villa, Aditya menggendong Kartika menuruni tangga. Di luar, hujan telah mereda, meninggalkan udara segar dan bau tanah basah. Langit mulai cerah. Beberapa bintang mengintip di antara awan yang menipis. Pulang, bisik Kartika bersandar pada dada suaminya. Aku ingin pulang pada anak-anakku. Ya, Aditya mencium keningnya lembut. Kita pulang, keluarga kita akan utuh kembali. Sementara itu, di rumah Aditya di Jakarta, Cahaya dan Bima duduk di teras belakang, menatap langit malam yang perlahan menjadi cerah. Mereka berhasil, kata Bima tiba-tiba, senyum lebar menghiasi wajahnya. Cahaya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu pulang, bisiknya. Akhirnya. Mereka berpegangan tangan erat, merasakan ikatan yang selama ini terputus, akhirnya kembali tersambung. Keluarga yang tercerai-berai oleh kebohongan dan kekuasaan, kini akan bersatu kembali di bawah kekuatan yang jauh lebih besar, cinta dan kebenaran yang tak pernah padam. Matahari pagi menyinari ruang keluarga rumah Aditya di Menteng, memberikan kehangatan emas pada pemandangan yang belum pernah terjadi selama 7 tahun. Keluarga Pratama lengkap, berkumpul bersama. Kartika duduk di sofa besar, tubuhnya yang masih lemah dibungkus selimut lembut. Sementara Bima dan Cahaya duduk di kedua sisinya, tidak mau berjauhan dari ibu mereka bahkan sedetik pun. Sudah 3 hari sejak penyelamatan dramatis di Villa Anyer. 3 hari yang dipenuhi pemeriksaan medis, pernyataan polisi dan pertemuan dengan pengacara. Tapi juga 3 hari yang dipenuhi air mata bahagia, pelukan erat, dan cerita-cerita yang terlalu lama tertunda. Jadi kau benar-benar melihatku dalam mimpimu, tanya Kartika pada Cahaya. Tangannya dengan lembut menyisir rambut panjang putrinya. Cahaya mengangguk. Hampir setiap malam, ibu bernyanyi untuk saya dan Bima, lagu tentang mentari kecil. Dan kadang-kadang, tambah Bima, kami bisa melihat tempat ibu berada, ruangan putih itu, lalu gudang bawah tanah. Kartika menatap kedua anaknya dengan takjub. Kalian berdua memiliki karunia istimewa, katanya lembut. Sesuatu yang sangat langka dan berharga. Itu sebabnya kakek takut pada kita, tanya Cahaya dengan kecerdasan yang jauh melampaui usianya. Kartika menghela napas panjang. Ayahku, kakek kalian, selalu takut pada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika bisnis atau dimanipulasi dengan uang dan kekuasaan. Seperti cinta? Tanya Bima polos. Kartika tersenyum mencium puncak kepala putranya. Ya sayang, seperti cinta dan seperti ikatan istimewa yang kalian miliki. Aditya masuk ke ruangan, membawa nampan berisi teh hangat dan biskuit. 3 hari, ini dia hampir tidak pernah meninggalkan rumah, mendelegasikan semua urusan bisnis pada timnya. Fokus sepenuhnya pada keluarga yang baru saja bersatu kembali. Dokter Rina baru saja menelepon, katanya,
meletakkan nampan di meja. Dr. Rina Hartono adalah psikiater terkemuka yang kini menangani pemulihan Kartika. Dia sangat terkesan dengan kemajuanmu. Efek obat-obatan sudah hampir sepenuhnya hilang dari sistemmu. Aku merasa lebih baik setiap hari, kata Kartika. Matanya, yang dulu berkabut kini mulai memancarkan kecerdasan dan kehangatan yang diingat Aditya. Terutama dengan pengobatan terbaik yang bisa didapatkan. Dia memeluk kedua anaknya lebih erat. Bagaimana dengan kasus hukumnya? Tanya Kartika hati-hati, berusaha tidak menyebutkan nama ayahnya di depan anak-anak. Aditya duduk di kursi di hadapan mereka. Rama mengatakan buktinya sangat kuat. Pemalsuan dokumen kematian, penahanan ilegal, penculikan anak, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kali ini, bahkan dengan semua koneksinya. Kartika mengangguk, ekspresinya campuran lega dan sedih. Bagaimanapun Hendro tetaplah ayahnya, dan perusahaan saham Wijaya Group anjlok drastis setelah berita tersebar. Dewan direksi sedang dalam krisis. Aditya menggenggam tangan istrinya. Tapi itu bukan prioritas kita sekarang. Yang penting adalah kesehatanmu dan masa depan keluarga kita. Ngomong dan ngomong, soal masa depan, Kartika menatap kedua anaknya bergantian. Apa rencana kalian selanjutnya? Cahaya, kau akan pindah sekolah, dan Bima, bagaimana dengan kelas pianomu? Kedua anak itu bertukar pandang lalu tersenyum dengan cara yang identik. Senyum yang mengingatkan Aditya betapa mereka adalah kembar, meski terpisah selama 7 tahun. Kami sudah membicarakannya, kata Bima. Cahaya akan masuk sekolah yang sama denganku, dan kami ingin belajar musik bersama. Seharusnya saya ingin belajar biola, sin tambah Cahaya. Bima bilang kami bisa bermain duet. Dan kami ingin kamar yang berdekatan, lanjut Bima. Tidak harus berbagi, tapi setidaknya ada pintu yang menghubungkan. Aditya dan Kartika saling pandang, tersenyum, melihat bagaimana anak-anak mereka telah membentuk ikatan yang begitu kuat dalam waktu singkat. Tentu saja, kata Aditya, kita bisa merenovasi sayap timur rumah, membuat suite khusus untuk kalian berdua. Dan untuk ruang musik, tambah Kartika, matanya berbinar. Aku bisa mengajar kalian. Dulu, aku cukup mahir bermain piano dan biola. Benarkah? Mata Cahaya melebar, takjub. Saya tidak tahu itu. Ada banyak hal yang belum kau ketahui tentang ibumu, Aditya tersenyum. Dia adalah musisi berbakat, pelukis yang luar biasa, dan penulis yang sangat baik. Ayahmu terlalu memuji, Kartika tersipu. Tapi ya, dulu aku sangat mencintai seni sebelum dia tidak melanjutkan kalimatnya. Sebelum kakek mengambil ibu dari kami, Bima menyelesaikan dengan kejujuran khas anak-anak. Kartika mengangguk pelan. Ya, sayang. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang kita bisa memulai babak baru bersama-sama. Telepon. Berdering dan Aditya mengangkatnya. Dari ekspresinya, Kartika tahu ini tentang kasus mereka. Baiklah, terima kasih atas informasinya, Rama. Aditya menutup telepon dan menatap Kartika. Hendro setuju untuk mengaku bersalah dengan syarat proses pengadilan dilakukan tertutup. Dia tidak ingin nama Wijaya lebih tercoreng lagi di publik. Tipikal, gumam Kartika. Masih memikirkan reputasi di atas segalanya. Tapi ini berarti kau tidak perlu bersaksi di pengadilan, kata Aditya. Tidak perlu mengalami trauma lebih jauh. Dan bagaimana dengan hukumannya? Dengan pengakuan bersalah dan usianya yang sudah lanjut, kemungkinan besar dia akan mendapatkan tahanan rumah dengan pengawasan ketat, bukan penjara. Kartika menghela napas lega. Meski Hendro telah melakukan hal yang tidak termaafkan padanya, dia tidak ingin ayahnya menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Itu adil, katanya akhirnya. Apa kita masih harus memanggil dia kakek? Tanya Cahaya tiba-tiba. Kartika dan Aditya terdiam, tidak siap dengan pertanyaan itu. Kalian tidak perlu memanggilnya apapun jika tidak ingin, kata Kartika akhirnya. Tapi suatu hari nanti, ketika kalian lebih dewasa, mungkin kalian ingin menemuinya untuk memahami. Tidak untuk memaafkan, tanya Bima. Memaafkan adalah pilihan pribadi, jawab Aditya. Dan itu tidak harus terjadi sekarang, atau bahkan dalam waktu dekat. Yang penting sekarang adalah kita, keluarga kita.
Pembicaraan mereka terganggu oleh suara bel pintu. Beberapa saat kemudian, Laras, sekretaris Aditya, masuk dengan wajah berseri-seri. "Maaf mengganggu," katanya. "Tapi ada kiriman khusus untuk Nyonya Kartika." Dia menyerahkan sebuah kotak kayu kecil yang dikenali Kartika. Kotak yang dulu dia titipkan pada Laras sebelum kematiannya, yang sebagian isinya diambil Hendro. Ini, Kartika menatap kotak itu dengan mata berkaca-kaca. "Polisi menemukannya di ruang kerja Pak Hendro di villa," jelas Laras. "Rama meminta untuk diserahkan langsung pada Anda." Dengan tangan gemetar, Kartika membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa surat, foto-foto lama dan sebuah buku harian usang dengan sampul batik. "Buku harian ibuku," bisik Kartika. "Aku menemukannya di loteng rumah lama kami beberapa hari sebelum semua ini terjadi. Aku belum sempat membacanya seluruhnya. Tapi dari beberapa halaman yang kubaca, aku tahu bahwa ayahku melakukan hal yang sama padanya. Mengurungnya dalam perawatan karena dia terlalu emosional dan tidak stabil. Dan itu sebabnya ayahmu begitu panik ketika kau menemukannya," tanya Aditya. Kartika mengangguk. "Buku ini berisi bukti pola penyalahgunaan kekuasaan yang sudah berlangsung selama beberapa generasi di keluarga Wijaya. Bukan hanya terhadap ibuku, tapi juga kakakku yang katanya meninggal saat aku masih kecil. Sepertinya dia mengalami hal yang sama sepertiku." "Itu mengerikan," bisik Aditya. Kartika menutup kotak itu dengan hati-hati. "Tapi rantai itu berakhir dengan kita, dengan keluarga kita." Dia menatap Cahaya dan Bima, berjanji dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah mengalami apa yang dia dan ibunya alami. Mereka akan tumbuh dalam cinta, kebebasan, dan penerimaan penuh atas siapapun mereka nanti. 6 bulan kemudian, villa keluarga Pratama di Bali menjadi saksi pemandangan yang mengharukan. Di tepi pantai dengan latar belakang matahari terbenam yang menakjubkan, keluarga kecil itu berkumpul untuk sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Kartika, yang kini sudah jauh lebih sehat dengan rambut hitamnya, mulai tumbuh kembali menggantikan uban prematur, mengenakan gaun putih sederhana. Aditya berdiri di sampingnya dengan setelan putih santai. Di hadapan mereka, Bima dan Cahaya memegang masing-masing sebuah lilin kecil. "Hari ini," kata Aditya, suaranya sedikit parau oleh emosi, "kita berkumpul untuk memperbarui janji kita sebagai keluarga, untuk merayakan ikatan yang tidak bisa dipatahkan oleh waktu, jarak, atau kebohongan. Untuk berterima kasih atas keajaiban yang membawa kita kembali bersama," tambah Kartika, matanya berkaca-kaca. Bima dan Cahaya melangkah maju, menyalakan lilin besar di tengah lingkaran kecil mereka dengan lilin yang mereka pegang. "Api ini," kata Cahaya, suaranya jernih dan yakin, "mewakili cahaya yang selalu ada dalam keluarga kita, bahkan saat kita terpisah. Dan kehangatan yang selalu kita rasakan," tambah Bima, "bahkan saat kita tidak bersama secara fisik." Kartika menggenggam tangan Aditya, terharu melihat kedewasaan dan kebijaksanaan anak-anak mereka yang masih sangat muda. Ikatan mereka tidak hanya dipulihkan, tapi diperkuat oleh pengalaman berat yang telah mereka lalui. "Aku berjanji," kata Aditya, menatap langsung ke mata Kartika, "untuk selalu melindungi dan mencintai kalian, untuk tidak pernah lagi membiarkan apapun memisahkan keluarga kita." "Dan aku berjanji," balas Kartika, "untuk mengisi hari-hari kita dengan musik, seni, dan cinta, untuk menghapus semua kenangan pahit dengan kenangan indah yang baru." Cahaya dan Bima tersenyum, mata mereka bersinar dalam cahaya temaram senja dan api lilin. Tanpa kata-kata, mereka mengelilingi orang tua mereka, membentuk pelukan keluarga yang erat. Di pantai yang sepi itu, dengan ombak bergulung lembut di tepi, keempat sosok itu tetap berpelukan lama, merasakan kedamaian yang datang dari kesatuan yang sempurna. Keluarga yang telah direnggut paksa, kini bersatu kembali dengan ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Pada malam itu, setelah Bima dan Cahaya tertidur di kamar mereka, Kartika dan Aditya duduk di balkon villa, menikmati angin malam dan gemerlap. "Bintang, kau tahu," kata Kartika pelan, "saat di klinik itu, di saat-saat tergelapku, ada satu hal yang selalu membuatku bertahan." "Apa itu?" tanya Aditya menggenggam tangannya. "Keyakinan bahwa suatu hari, entah bagaimana kita akan kembali bersama."
Kartika menatap langit berbintang, bahwa ikatan kita terlalu kuat untuk dipatahkan selamanya. Aditya mencium tangan istrinya dengan lembut. Dan kau benar. Bima dan Cahaya, kata Kartika dengan takjub. Mereka memiliki karunia yang luar biasa. Kemampuan mereka untuk terhubung satu sama lain. Untuk merasakan keberadaan kita bahkan saat terpisah, itu adalah sesuatu yang istimewa. Seperti dirimu, kata Aditya. Ibuku selalu bilang, kau memiliki intuisi yang tidak biasa. Kartika tersenyum. Mungkin itu sesuatu yang diturunkan dalam keluarga kita. Tapi kali ini, alih-alih ditakuti atau ditekan, itu akan dipelihara dan dihargai. Keluarga yang berbeda, Aditya mengangguk, dibentuk oleh cinta bukan ketakutan. Mereka terdiam, menikmati keheningan yang nyaman dan kedamaian momen itu. Perjalanan mereka belum selesai. Masih ada banyak luka yang harus disembuhkan, kenangan yang harus diproses, dan jalan yang harus dibangun kembali. Tapi malam itu di bawah langit Bali yang berbintang, dengan anak-anak mereka tidur dengan aman di dekat mereka, Aditya dan Kartika tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar. Cahaya, nama yang dipilih dengan harapan bahwa putri mereka akan menjadi sumber terang dalam kehidupan mereka, telah membuktikan dirinya sebagai tepat. Bukan hanya cahaya sebagai individu, tapi cahaya cinta dan kebenaran, yang akhirnya menembus kegelapan kebohongan dan manipulasi. Dan saat matahari terbit keesokan paginya, sinarnya menyapa 4 wajah yang tersenyum dalam foto keluarga pertama, mereka yang terpajang di ruang keluarga villa. Bukti abadi bahwa kadang-kadang, bahkan dalam kisah paling gelap, cahaya masih bisa menemukan jalannya kembali.